Apa kabar semuanya? Saya kembali dan akan kembali melanjutkan sinopsis dari sinetron Insya Allah Surga. Di episode yang lalu Tatang Ucok Karyo yang mencoba menemukan calon suami yang ideal buat Mama Sarah akhirnya menemukan seorang. Mereka akhirnya bertemu dengan sosok yang sesuai dengan ciri-ciri dan juga kriteria mereka. Dewasa, gagah, dan juga sepertinya tajir, yakni pria yang bernama Ridwan van Basten. Tapi setelah pria itu berbalik badan, ternyata orang itu adalah Haji Ridwan. Sontak Tatang, Karyo, dan juga Ucok kaget dan ketakutan. Tapi lagi-lagi ternyata semua itu cuma mimpi. Lalu di episode ini dimulai dengan Sarah yang menunggu trio Kutang yang katanya akan memberikan kejutan. Sarah lalu menagih kejutan itu. Trio Kutang bingung mau jawab apa. Akhirnya mereka menceritakan pertemuannya dengan Haji Ridwan di dalam mimpinya. Ucok malah bilang kalau Sarah tidak boleh kawin lagi. Ketika di musola Tatang sedang belajar ngaji, tiba-tiba Asma memberikan sebuah kejutan dengan melemparkan pesawat kertasnya. Tatang senang sekali karena diberi semangat oleh Asma dan juga akan segera menikahi Asma secepatnya. Pas lagi mesra-mesranya, Ustadz Ali datang. Mereka berdua jadi malu. Keesokan harinya Asma curhat sama Abi di rumahnya perihal kalau dia bingung harus bagaimana. Masalahnya dia pengen segera menikah, tapi di sisi lain Asma juga kasihan kalau harus melangkahi abangnya yaitu Ustadz Ali. Apalagi Asma mendukung kalau Ustadz Ali nanti berjodoh dengan juga Sarah. Buis, Bulan, dan juga Klanting pulang dari luar negeri disambut oleh Ucok, Karyo, dan Tatang yang sudah kangen karena menunggu kedatangan mereka. Tiba-tiba Tatang melihat Asar yang sepertinya akan ke rumah Asma. Di rumahnya Asma masih ditemani Abi saat Asar datang bertamu. Asma juga mengenalkan Asar ke Abi. Kedatangan Asar ke rumah Asma adalah untuk mengajak Asma ke kota untuk menemani syuting. Tapi tiba-tiba Tatang datang dan melarang Asma pergi dan menyuruh Asma masuk ke dalam rumah. Asar dan juga Abi jadi keki dengan kelakuan Tatang yang posesif. Sementara itu di kampus Ucok menemui Lisa dan juga Rose untuk mengajak ke rumahnya dan akan dikenalkan ke mamanya Ucok. Siang harinya Tatang menemui Asma lagi. Tapi Asma mempertanyakan Tatang yang mengusir Asar dan juga Abi dari rumahnya. Tatang bilang itu semua dilakukannya demi menjaga Asma agar tidak diganggu oleh orang lain. Saat itu Ustadz Ali datang. Lalu Asma bertanya kepada Ustadz Ali, apakah Ustadz Ali akan menikahi Sarah? Tapi Ustadz Ali tidak menjawab pertanyaan Asma dan langsung masuk ke dalam. Asma jadi bingung dan juga galau. Sementara itu, Karyo dan juga Mak Klanting menemui Salwa untuk memberikan oleh-oleh kepada calon mantunya itu. Di kampus, Ucok yang mengajak Lisa dan juga Rose menemui Mak Bulan juga bingung, pasalnya Ucok harus pilih antara Lisa atau Rose. Lagian Lisa dan Rose juga harus melanjutkan kuliah ke Korea. Ucok sempat kepikiran pengen menyusul Rose dan juga Lisa ke Korea, tapi dilarang oleh mamanya. Di pos ronda, Pak Kades lagi-lagi melamar Sarah. Tapi ditolak lagi. Pak Kades sedih dan juga kecewa. Si Salwa yang melihat itu malah senang karena niatnya untuk menikah dengan Karyo tidak ada hambatan dan juga makin lancar.
Pak Kades jadi keki ke Salwa. Apalagi Salwa bilang Sarah lebih cocok nikah sama Ustadz Ali. Esokan harinya di lokasi syuting, Asar menyuruh Abi, asistennya, untuk memberikan surat ke Asma. Asar akan mengajak Asma ngedit ke kota. Saat itu Salwa lewat dan akhirnya surat itu dititipin kepada Salwa. Ketika ketiga emak-emak Trio Kutang sedang bergosip soal Sarah, tiba-tiba Salwa datang dan bilang kalau Sarah nolak cintanya Pak Kades dan sepertinya Sarah lebih memilih Ustadz Ali. Tatang yang dengar berita itu jadi galau lagi. Tanpa sengaja, surat untuk Asma yang dititipkan Salwa tidak sengaja dilihat Ucok dan dibaca oleh Ucok. Surat ajakan ngedit dari Asar kepada Asma. Sontak Tatang jadi cemburu dan juga kesal. Di musola, Asma yang baru saja mengajar ngaji kaget karena Salwa datang memberikan kabar kalau dia dapat surat dari Salwa dan mengajaknya ngedit di kota. Asma bingung, lalu pergi dari situ. Malamnya Asar sudah menunggu Asma, lalu Asma datang untuk meminta maaf. Bukan karena maaf telat datang, tapi Asma ingin menjelaskan biar tidak terjadi salah paham dan juga fitnah. Lalu tiba-tiba Trio Kutang datang menyamar menjadi kakek-kakek. Mereka bilang kalau mereka itu adalah sesepuh desa Cirimpong. Lalu mereka menakut-nakutin Asar dan juga asistennya. Mereka mengusir Asar dan juga Bobby karena sudah mengotori desa Cirempong. Dan juga katanya ada aura-aura jahat di diri mereka. Asar dan Bobby pun kesal dan pergi dari situ. Asma dan juga Salwa gak sadar kalau kakek-kakek itu sebenarnya adalah Tatang, Karyo, dan juga Ucok. Mereka berhasil mengusir Asar dari desa Cirempong. Mereka punya rencana lain untuk mengerjai Sarah biar Sarah batal nikah sama Ustadz Ali maupun Pak Kades. Ketika Sarah sedang dikepoin emak-emak Trio Kutang, Ucok mengambil foto Haji Ridwan di ruang tengah, lalu kemudian ditaruh di mobilnya Sarah. Pada tengah malam ketika mereka sedang mau tidur, tiba-tiba ada suara-suara aneh di ruang tengah. Mereka penasaran lalu menuju ruang tengah. Mereka kaget karena tiba-tiba kursi goyang yang tidak ada orang tiba-tiba bergerak sendiri dan bergoyang-goyang sendiri. Mereka ketakutan dan juga akhirnya masuk ke dalam kamarnya lagi. Keesokan harinya ketika mau ke kampusnya, Asma kaget karena ada Azhar yang sedang syuting di kampus. Asar melihat dan nyamperin Asma dan minta nomor telepon Asma. Lagi-lagi Tatang datang dan menggagalkan rencana Asar. Asar makin keki sama Tatang. Tatang lalu mengundang Asma dan juga Ustadz Ali untuk datang ke rumahnya karena selamatan ulang tahunnya Sarah. Di acara syukuran ultahnya Sarah, tiba-tiba Tatang bilang akan segera menikahi Asma karena takut keduluan Ustadz Ali yang akan melamar Sarah. Semua jadi kaget dan bingung, ditambah Ucok yang menanyakan hubungan antara Sarah dan Ustadz Ali. Melihat itu, Karyo tidak mau kalah. Dia juga bilang akan segera menikahi Salwa. Lagi-lagi takut diduluin Pak Kades melamar Sarah. Akhirnya Ustadz Ali dan juga Pak Kades memberi syarat kepada Tatang dan Karyo untuk menikahi Asma dan Salwa. Syaratnya mereka harus bisa baca Al-Quran dalam waktu 3 hari. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mampukah Tatang dan Karyo bisa menjawab tantangan itu? Kita tunggu episode selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like.
Keesokan harinya ketika mau ke kampusnya, Asma kaget karena ada Azhar yang sedang syuting di kampus. Azhar melihat dan nyamperin Asma dan minta nomor telepon Asma. Lagi-lagi Tatang datang dan menggagalkan rencana Azhar. Azhar makin keki sama Tatang. Tatang lalu mengundang Asma dan juga Ustadz Ali untuk datang ke rumahnya karena selamatan ulang tahunnya Sarah. Di acara syukuran ultahnya Sarah, tiba-tiba Tatang bilang akan segera menikahi Asma karena takut keduluan Ustadz Ali yang akan melamar Sarah. Semua jadi kaget dan bingung, ditambah Ucok yang menanyakan hubungan antara Sarah dan juga Ustadz Ali. Melihat itu, Karyo tidak mau kalah. Dia juga bilang akan segera menikahi Salwa. Lagi-lagi takut diduluin Pak Kades melamar Sarah. Akhirnya Ustadz Ali dan juga Pak Kades memberi syarat kepada Tatang dan Karyo untuk menikahi Asma dan Salwa. Syaratnya mereka harus bisa baca Al-Quran dalam waktu 3 hari. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Mampukah Tatang dan Karyo bisa menjawab tantangan itu? Kita tunggu episode selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like.